Halo teman-teman, siasat berbuka puasa. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian. Siasat berbuka puasa tentunya berbanding terbalik dengan yang namanya overkompensasi saat buka puasa, yaitu adalah makan kalap. Sehingga akhirnya yang terjadi kebermanfaatan daripada ketika kita punya jendela tidak makan, di mana kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menggunakan kecerdasannya, termasuk salah satunya tentunya bakar lemak ya, dan menurunkan yang namanya berat badan kita. Nah, menyenangkan kalau kita punya siasat pada saat kita ada di dalam yang namanya jendela makan gitu ya, atau yang disebut dengan namanya buka puasa tersebut. Nah, jadi siasat yang pertama yang paling mudah sederhana memang pada saat puasa. Kalau kita berbicara puasa di bulan Ramadan, maka disebut namanya puasa dry fasting. Nah, artinya apa? Berarti begitu buka, yang nomor satu yang tentunya harus dikonsumsikan adalah tentunya dalam konsumsikan cairan yang cukup dulu, ya. Nah, setelah itu baru kita berbuka dengan berbagai tipsnya nih ya. Yang pertama, ada istilah yang mungkin sudah menjadi eh, kayak semacam yang sudah sering kita dengarkan dari zaman dulu sejak kita kecil ya, katanya berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Cuma yang menjadi tantangan dengan berbuka yang dengan yang manis-manis, yang menjadi tantangan, kita membuat satu yang namanya aktivasi setting kondisi badan kita terjadi yang namanya roller coaster energi tadi, di mana ketika kita buka langsung dengan memasukkan gula ke dalam tubuh kita, pada saat itu gula darah kita akan melonjak tinggi, dan ketika melonjak tinggi, makanya kenapa pankreas kita merilis insulin untuk menurunkan gula darah itu untuk diturunkan, dan pada saat turun makanya kenapa biasanya kita pasti kepengen makan lagi. Dan ketika makan lagi nanti diturunin lagi, kepengen makan lagi, turunin lagi. Makanya terjadi yang namanya roller coaster energi tersebut, di mana yang sering mungkin menjadi tendensi kecenderungan orang akhirnya terus makan, terus makan, terus makan, hanya berhenti pada saat di mana sudah saatnya untuk mulai berpuasa lagi, yaitu adalah pada saat sahur. Nah, kebalikannya pada saat dimana kita belajar untuk buka tidak dengan yang manis-manis, tapi kita buka dengan yang berserat, kita buka dengan yang berprotein dan berlemak. Nah, pada saat itulah tidak terjadi yang namanya fluktuasi gula darah yang terlalu tinggi tadi. Nah, jadi sekali lagi nomor satu adalah cairannya cukup kita minum. Nomor dua, tidak berbuka puasa dengan yang manis-manis, tapi berbuka puasa dengan memasukkan protein. Biasanya protein ada kandungan lemak. Ikan ada lemaknya nggak ada. Daging merah ada kandungan lemaknya nggak ada. Kita makan telur sekalipun ada kandungan lemaknya nggak ada dari kuning telurnya. Nah, jadi dari protein hewani, dari nabati, kita makan tempe ada lemaknya nggak ada, ada lemaknya juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita buka dengan memasukkan protein dan lemak di awal. Nah, ini masuk ke tips selanjutnya, yaitu adalah berarti yang di akhir adalah si karbohidratnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa karbohidratnya di akhir, kenapa nggak karbohidratnya di awal seperti dengan berbuka yang manis-manis? Karena kalau karbonya di belakang, jadi kita makan si tempenya dulu, makan si lalapannya dulu, makan si sayurnya dulu, atau makan ikan, atau makan daging, atau makan sapinya, kambingnya dulu. Nah, pada saat itulah ketika kita masukin nasinya, pada saat itu kecepatan gula di dalam darah itu tidak terlalu tinggi, karena teman-teman paham ya, ketika gula darah meningkat, otomatis insulin hadir, dan ketika insulin hadir, potensi untuk disimpan di dalam sel lemak menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, makanya menyenangkan kalau melakukan yang namanya carbo last is not carbo first, begitu ya. Lalu selanjutnya tipsnya yaitu adalah yang disebut dengan yang namanya setiap makan karbo, jangan makan karbo sendirian. Jadi sekali lagi, saya berawal dari tipsnya sederhana, yaitu adalah tidak memulai dengan yang manis-manis, tapi semuanya menjelaskan dengan lebih kepada kenapa kita tidak melakukan atau mengkonsumsikan dengan yang manis-manis tadi. Nah, jadi do not eat naked carbs, selalu makan karbo dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya siapa? Yaitu tadi. Itu adalah bisa dagingnya, bisa sayurnya, bisa lauknya, baru makan sama karbonya.
Kadang makan karbo artinya di sini biasanya apa? Biasanya nasi. Nasi kadang-kadang kita berikan apa? Ada biji-bijian. Kadang-kadang nasi kalau di Indonesia dipakai apa biasanya? Kadang-kadang nasi dia pakai misalnya nasi kuning ada yang namanya kunyitnya. Kalau di Jepang nasi ada cukanya. Kadang-kadang kita kasih berbagai mungkin seperti kalau kadang-kadang ada potongan-potongan sayur ya. Kalau teman-teman makan bubur ayam kadang-kadang pakai ada daun seledri dan sebagainya. Itu adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat dengan nasi tidak sendirian, maka pada saat itulah potensi untuk terjadinya fluktuasi gula darah yang nanti pada akhirnya menyebabkan terjadinya penumpukan lemak dari karbohidrat, ya, itu yang disebut dengan namanya de novo lipogenesis, proses pembentukan lemak baru terjadi karena terjadinya dari kontribusi karbohidrat itu menjadi semakin berkurang. Jadi teman-teman sekalian, satu cairan yang cukup, siasat buka puasa. Yang kedua adalah tidak makan, memulai dengan yang manis-manis. Nomor 3, karbo last is not carbo first. Dan nomor 5, yaitu adalah siasatnya yaitu do not eat naked carbs. Artinya jangan makan karbo sendirian, tapi makan karbonya bersamaan sehingga tidak mudah disimpan di dalam sel lemak kita. Nah, selain daripada itu, strategi yang lain yang teman-teman bisa lakukan adalah melakukan aktivitas olahraga sebelum buka puasa. Itu salah satu strategi yang baik juga. Kenapa? Karena pada saat kita sebelum buka puasa, puasa adalah stres yang kita ciptakan by design oleh diri kita. Jadi badan kita nggak merasa stres yang berlebihan, tapi by design. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nanti akan ada bukanya. Nah, kalau kita tahu, badan kita tahu bahwa nanti akan terjadi yang namanya break fasting atau terjadi yang namanya buka puasa, pada saat itulah badan dengan senang hati akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Makanya konsep daripada puasa adalah from carbo dependent, dari yang kita selama ini tenaganya kita dapatkan daripada kontribusi karbohidrat kepada badan kita. Ketika kita berpuasa lewat dari 6-8 jam, maka badan akan mencari alternatif sumber daya energi lain. Dari mana? Dari cadangan energi yang kita miliki, yaitu adalah dari lemak kita. Makanya kenapa di bulan Ramadan, sebagian besar teman-teman berpuasa kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jam ya. Dari jam sebelum setengah 5 udah tidak makan. Baru makan lagi kadang-kadang baru jam setengah 7. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ kurang lebih sekitar 13 jaman. Belum kalau sebagian dari teman-teman yang kadang-kadang makannya juga pada saat sahur juga nggak makan, hanya cuma minum aja. Nah, membayangkan kalau seandainya makannya terakhir jam 10 malam, lalu sahur cuma minum aja, lalu nanti terus lanjut puasa, baru makan lagi nanti besok jam 6 sore, itu berarti kita puasanya lebih dari 18 jam, atau tepatnya 20 jam. Atau kalau ada istilah di pendekatan daripada diet yang dikenal dengan namanya TRF, Time Restricted Feeding, yaitu adalah jam disiplin makan, di mana teman-teman akhirnya hanya makan di jam antara jam 6 sore sampai jam 10 malam. Setelah itu baru nanti puasa, sahur cuma minum aja, cuma sholat, habis itu langsung pada saat sorenya teman-teman melakukan aktivitas sehari-hari, terus baru buka lagi baru di jam setengah 7, jam 6 atau setengah 7. Itu yang disebut dengan namanya TRF. Nah, teman-teman masuk ke dalam yang disebut namanya autophagy fasting. Auto artinya sendiri, phagy artinya makan. Badan makan dirinya sendiri. Ada nuansa kanibalisme di sana, tapi demi kebaikan. Kenapa? Karena yang dimakan adalah sel-sel yang rusak, sel-sel yang buruk, sel-sel yang tua, sel-sel yang sudah tidak terpakai lagi oleh badan, dimasukkan ke dalam namanya site atau area daur ulang di dalam sel tubuh kita untuk akhirnya dibuat pembentukan sel-sel baru. Apakah dalam hal ini terutama yang paling penting adalah amino acid atau asam amino yang baru ya. Didapat dari mana? Didapat dari sel-sel yang buruk. Karena apa? Karena kita puasa lebih dari 18 jam. Dan itu yang teman-teman lakukan pada saat ketika teman-teman di sahur tidak memasukkan karbohidrat. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kebermanfaatan puasa tidak hanya memberikan kebermanfaatan yang namanya secara keimanan atau kesehatan secara keimanan, tapi juga memberikan kebermanfaatan kesehatan secara keimunan. Jadi itu satu hal yang luar biasa yang kita syukuri kaum muslimin dan muslimah
masyarakat di Indonesia, kita terpapar dengan ibadah puasa setiap bulan Ramadan. Nah, jadi kita manfaatkan bulan yang suci ini justru akhirnya tidak hanya membersihkan keimanan kita, tapi juga membersihkan yang namanya keimanan kita sendiri, teman-teman sekalian. Yuk kita manfaatkan, jangan jadikan pada saat dibuka puasa malah kita overkompensasi, malah apa aja semua kita makan. Dengan siasat strategi ini, teman-teman bisa menjadikan bulan puasa akhirnya menjadi sebuah siasat yang kita bisa manfaatkan sehingga mendekatkan kita pada kesehatan sebagai sebuah konsekuensinya. Selamat mencoba teman-teman sekalian.